Halo para pejuang, memasuki hari ke-17 belajar materi SNBT. Pada hari ini kita akan berfokus pada fungsi atau grafik persamaan kuadrat. Nah, sama seperti hari kemarin tentang persamaan kuadrat, jika durasinya terlalu panjang daripada kalian ketiduran, lebih baik Mister bagi dua lagi ya. Jadi mungkin hari ini teori, besoknya latihan. Jadi kalian nonton aja sampai akhir. Apakah Mister bagi jadi dua part atau tidak? Kemungkinan sih bakal Mister bagi menjadi dua part. Yuk kita mulai fokus, persiapkan diri kalian, dan kita mulai belajar. Yang pertama, kita kan sudah tahu bahwa persamaan kuadrat rumusnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Udah banyak kita bahas di hari kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih pengaruh-pengaruh si koefisien A, B, C terhadap bentuk grafiknya. Jadi di sini kita fokus ke bentuk grafik dari persamaan kuadrat tersebut. Yang pertama, seandainya A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas yang warna biru di sebelah kiri. Lalu kalau A-nya lebih kecil dari 0, grafiknya terbuka ke bawah. Kalau Mister ngafalinnya gini, kalau A-nya positif, smile, mukanya senyum. Kalau A-nya negatif, dia marah, mukanya cemberut gitu ya. Cara ngafalinnya gitu aja. Nah, berikutnya, apa sih pengaruh koefisien B terhadap grafik fungsi kuadrat? Jika nilai B-nya lebih besar daripada 0, maka si titik puncaknya itu akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Jika B-nya sama dengan 0, gambar yang di tengah, maka titik puncaknya akan tepat berada di sumbu Y-nya. Dan jika B-nya lebih kecil daripada 0, maka titik puncaknya akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Mungkin memang teori ini tidak mutlak di semua persamaan kuadrat bisa dipakai, tapi Mister rasa ini bisa menjadi pertimbangan kalian ketika mungkin ada soal dan kalian ragu-ragu dengan jawaban yang ada di soal itu. Mungkin kalian bisa menggunakan teori ini. Karena ya sebagian besar teori ini sesuai gitu ya dengan grafik pada kenyataannya gitu. Jadi ketika kalian ragu, ya mungkin silakan bisa mengambil referensi dari sini seperti itu. Nah, terakhir, ini juga sama. Ini bisa membantu kalian untuk pertimbangan tambahan saja. Apa sih pengaruh koefisien C terhadap grafik persamaan kuadrat? Jika C-nya lebih besar dari 0 atau positif, maka akan memotong sumbu Y positif grafiknya. Jika C sama dengan 0, maka grafiknya akan memotong sumbu Y di pusat di 0,0. Sedangkan jika C-nya lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka grafiknya akan memotong di sumbu Y negatif. Tadi sekali lagi Mister ingatkan, walaupun yang seperti ini tidak mutlak, tapi mungkin ini akan membantu kalian dalam mengambil keputusan untuk soal-soal tertentu. Seperti itu. Nah, terakhir ternyata diskriminan juga berpengaruh terhadap bentuk fungsi kuadrat. Diskriminan itu kalian ingat apa? D sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka grafiknya akan menyinggung di sumbu X. Atau bahasanya itu biasa di soal menyinggung di satu titik di sumbu X gitu. Kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, gambar yang tengah, maka grafik persamaan kuadratnya tidak akan menyinggung ataupun memotong di sumbu X. Sedangkan jika D-nya lebih besar dari 0, maka kurvanya akan memotong sumbu X di dua titik berbeda. Jadi punya dua titik potong di sumbu X. Jadi ada X1, X2 seperti itu. Nah, lalu jika misalnya Mister punya garis yang warna merah di mana fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat, maka kita lihat kurang lebih bagaimana pergeseran atau menggeser grafik persamaan kuadrat. Mister zoom dulu ya. Nah, patokan kita adalah grafik yang warna merah ini ya, yang Y sama dengan X kuadrat. Itu jadi patokan kita nih. Seandainya Y sama dengan X kuadrat, misalnya ditambah 2, maka grafiknya akan naik ke atas. Nih, yang warna biru. Jadi grafiknya naik ke atas sebanyak 2 titik. Kemudian, kalau kita punya X kuadrat tadi plus, sekarang min yang bawah, maka grafiknya akan turun sebanyak, ya udah kalau misalnya min 4 turun sebanyak 4 gitu di sumbu Y-nya. Kemudian kalau kita ubah grafiknya menjadi X ditambah 3 dalam kurung pangkat 2, maka grafiknya akan bergeser ke kiri. Hati-hati nih, di sini dia ditambah
Jadi tapi gesernya ke kiri ya, jangan disamakan dengan yang atas bawah tadi. Sedangkan yang terakhir, kalau kita ganti si grafiknya menjadi Y sama dengan X min 5 kuadrat, maka grafiknya akan bergeser ke sebelah kanan sebanyak 5. Jadi tadi kalau yang di dalam kurung kuadrat, negatif malah geser ke kanan, positif malah geser ke kiri. Ya, ini mungkin nggak akan terlalu terpakai, tapi ya siapa tahu pada soal-soal tertentu nanti bisa kita pakai gitu ya. Yang penting Mister kasih tahu dulu biar kita ingat-ingat. Nah, salah satu keunikan dari grafik persamaan kuadrat itu adalah adanya titik puncak. Nah, ini yang sangat penting biasanya. Ada titik puncak. Titik puncak ini ditandai oleh dua koordinat, yaitu X puncak dan Y puncak. Titik puncak ini sering dikenal juga dengan titik balik dalam soal. Di mana untuk mencari X puncak, rumusnya adalah min B per 2A. Sedangkan untuk mencari Y puncak, rumusnya adalah min diskriminan D per 4A. Nah, ini penting banget nih. Kalian harus ingat-ingat, ini sangat penting. Di mana X puncak itu biasanya disebut sebagai sumbu simetri. Sedangkan Y puncak itu disebut sebagai nilai optimum atau minimumnya dari suatu grafik. Jadi ada banyak penyebutannya. Nah, sekarang Mister mau mengajarkan bagaimana kita menggambarkan grafik persamaan kuadrat. Jadi sekarang misalnya diberitahu suatu persamaan kuadrat, kita disuruh menggambarkan bagaimana bentuk grafiknya. Untuk menggambarkan grafik persamaan kuadrat, Mister rangkum menjadi 4 langkah atau 4 cara atau 4 step. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X terjadi pada waktu nilai Y-nya sama dengan 0. Lihat gambar yang di pojok kiri. Titik potong pada grafik X kuadrat tambah 3X plus 2, itu dia memotong sumbu X di min 2,0 dan memotong sumbu X di min 1,0. Dari mana kita memperoleh titik itu? Ya kita peroleh dari titik potong sumbu X. Kita ganti Y-nya jadi 0. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 3X tambah 2. Maka ini harus kita faktorkan. Makanya ingat kemarin pelajaran tentang memfaktorkan gitu ya. Menjadi X plus 2, X plus 1. Sehingga titik potong sumbu X-nya berada di X min 2,0 dan X min 1,0. Dari situ kita dapat titik potong sumbu X. Yang kedua, kita akan mencari titik potong grafik tersebut di sumbu Y. Kapan dia memotong sumbu Y? Terjadi pada waktu nilai X-nya sama dengan 0. Pada gambar, kalau kalian lihat, itu yang koordinat 0,2 tuh, yang titiknya warna hitam. Diperoleh dari mana? Tadi kita ganti atau kita substitusi X-nya menjadi 0. Sehingga artinya Y sama dengan 0 kuadrat tambah 3 kali 0 ditambah 2. Sehingga nilai Y-nya sama dengan 2. Maka koordinatnya X0, Y2. Maka 0,2. Maka diperolehlah titik yang hitam itu. Seperti itu. Kemudian kita perlu mencari satu titik lagi. Yaitu kita harus menentukan di mana puncak dari grafik tersebut. Nah, makanya tadi kita pelajari, tadi ada yang disebut dengan titik puncak. X puncak, Y puncak. Di mana X puncak tadi bisa kita peroleh dari min B per 2A, Y puncaknya bisa kita peroleh dari min D per 4A. Nah, kalian tinggal hitung tuh min B per 2A-nya berapa dan min D per 4A-nya berapa. Nanti jadi tuh ada koordinat satu lagi X puncak, Y puncak gitu. Dimana kalau pada gambar di bawah itu gambar yang ketiga tuh ada titik warna ungu. Ini adalah koordinat X puncak, Y puncaknya yang kita peroleh dari perhitungan rumus X puncak, Y puncak. Terakhir, kalau kita sudah mendapatkan 4 titik ini, ya kita tinggal menghubungkan titik-titiknya sehingga terbentuk suatu grafik persamaan kuadrat. Jangan lupa juga untuk memastikan jawabannya benar, kalian cek nilai A-nya. Di sini kan nilai A-nya lebih besar dari 0. Maka grafiknya harus terbuka ke atas. Ingat, smile, Mister bilang gitu ya, tersenyum. Maka ini sesuai nih grafiknya gitu ya. Jangan sampai misalnya A-nya lebih besar dari 0, tapi grafik yang kalian dapat terbuka ke bawah.
marah, cemberut gitu. Nah, itu kan artinya ada yang aneh, ada yang salah mungkin dari perhitungan kalian. Seperti itu. Supaya lebih mantap, yuk kita coba kerjain satu soal untuk menggambar grafik persamaan kuadrat. Nah, di sini ayo kita coba menggambarkan grafik persamaan kuadrat Y sama dengan itu ya X kuadrat min 6X plus 5. Tadi tahapannya apa yang pertama? Yang pertama kita cari titik potong sumbu X. Kapan ada titik potong sumbu X? Terjadi ketika nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi kita substitusi Y-nya 0 sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Kemudian kita faktorkan, Mister anggap kalian udah bisa memfaktorkan karena kita udah belajar dari day sebelumnya ya. Menjadi X min 5, X min 1 sama dengan 0. Maka kita punya X-nya itu adalah 5 dan X-nya itu adalah 1. Sehingga kita punya koordinat X-nya 5, Y-nya 0, 5,0 dan X-nya 1, Y-nya 0, 1,0. Nah, itu kita simpen dulu tuh 5,0 dan 1,0 yang kita udah punya titik potong sumbu X-nya. Kemudian yang kedua, tadi langkah kedua apa masih ingat? Kita cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y terjadi ketika nilai X-nya sama dengan 0. Maka kita substitusi X-nya menjadi 0. Jadi 0 kuadrat min 6 kali 0 ditambah 5. Sehingga Y-nya kita peroleh sebesar 5. Sehingga kita punya satu koordinat lagi yaitu X-nya 0, Y-nya 5, 0,5. Sampai sini paham kalian semua? Nah, kalau sudah paham, terakhir kita membutuhkan titik puncak. Kan kita udah punya titik potong di sumbu X, sudah punya titik potong sumbu Y, minimal kita butuh titik puncak biar tahu pas beloknya itu di mana gitu ya si grafik itu. Maka mencari titik puncak atau X puncak, Y puncak diperoleh dari mana? Yang pertama, X puncak diperoleh dari min B per 2A, sedangkan Y puncak diperoleh dari min D per 4A. Kita masukin angkanya, min B per 2A artinya min 6, jadinya plus 6 bagi 2 kali 1, 2. Maka X puncaknya di 3. Sedangkan min D per 4A, min D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Jika dihitung hasilnya adalah 16, dibagi 4 kali A, A-nya 1. 4 kali 1, 4. Sehingga kita peroleh titik puncaknya 3, min 4. Satu lagi, konfirmasi nilai A-nya. Di situ nilai A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya harus terbuka ke atas, smile. Gitu. Ya udah, kalau kita sudah punya 4 titik ini, ya udah kita coba gambarkan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Kita masukkan dulu titiknya 5,0 dan 1,0. 1 2 3 4 5. Di sini 1,0, di sini 5,0. Oke. Berikutnya 0,5 titik potong sumbu Y-nya. Artinya kita bikin 1 2 3 4 5. Maka titiknya di sebelah sini. Terakhir, puncaknya di mana? Puncaknya berada di 3, min 4. Di 3, min 1, min 2, min 3, min 4. Kurang lebih di sebelah sini puncaknya. Sehingga tinggal kita gabungkan titik-titik tersebut menjadi suatu garis. Kita peroleh bahwa bentuk kurva dari X kuadrat min 6X plus 5 adalah seperti yang garis berwarna hijau yang Mister gambarkan. Bagaimana? Sudah paham cara menggambar grafik persamaan kuadrat? Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan saja di kolom komentar. Nanti Mister bantu jawab. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke materi terakhir untuk review grafik fungsi persamaan kuadrat. Jika tadi sebelumnya kita diberikan suatu persamaan kuadrat lalu diminta menggambarkan grafiknya, sekarang dibalik. Kita punya grafik persamaan kuadrat, lalu kita diminta untuk mencari persamaannya apa dari grafik tersebut. Jadi dibalik tuh dari yang sebelumnya. Nah, di sini Mister punya 3 tipe. Di sini yang pertama Mister mau mengajarkan bagaimana seandainya kita punya titik potong sumbu X dan 1 titik sembarang. Kita lihat dulu grafiknya. Titik potong sumbu X-nya yaitu di sini kan. Min 3,0 dan 1,0.
itu adalah titik potong sumbu X-nya. Sedangkan satu titik sembarang di dalam kasus ini adalah yang ini nih, min 2, min 6. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari persamaan kuadrat dari grafik yang seperti ini, kita gunakan rumus Y sama dengan A dikali dalam kurung X min X1 dikalikan dalam kurung X min X2. Nah, kita langsung coba praktekkan saja untuk mencari persamaan fungsi kuadrat dari grafik di sebelah kiri. Nah, tadi dalam grafik ini kita punya titik potong sumbu X yaitu di min 3,0 dan 1,0. Kemudian kita punya titik sembarang yaitu pada koordinat min 2, min 6. Tadi untuk mencari persamaan kuadrat dari grafik yang diketahuinya seperti ini, maka kita pakai persamaan Y sama dengan A dikali dalam kurung X min X1 kali dalam kurung X min X2. Di mana X dan Y-nya itu titik sembarangnya. Jadi X-nya adalah min 2, Y-nya adalah min 6. Kemudian X1 dan X2-nya diwakili oleh titik potong sumbu X-nya. Min 3-nya misalnya X1 dan min 1-nya adalah X2. Mau ditukar pun nggak ada masalah guys, hasilnya sama aja. Maka kita coba, yang pertama kita cari berapakah nilai dari si A-nya. Jadi si A-nya itu belum tahu, jadi kita cari dulu berapa nilai A-nya. Untuk mencari nilai A, kita substitusi X, Y, X1 dan X2 ke persamaan yang kita punya. Di mana Y-nya adalah min 6 sama dengan A-nya kita nggak tahu, X-nya itu adalah min 2, min X1 artinya min X1-nya min 3 dikali dalam kurung X-nya min 2, min X2-nya 1. Sehingga kita peroleh min 6 sama dengan A dikali 2 min 3 jadinya 2 tambah 3 hasilnya adalah 1. 1 dikali min 2 min 1 min 3. Jadi 1 kali min 3 hasilnya adalah min 3. Sehingga kita peroleh nilai A-nya itu sama dengan 2 dari sini. Nah, kalau sudah dapat nilai A, kita bisa cari persamaannya. Dengan cara X dan Y-nya sekarang jangan disubstitusi. Jadi biarkan saja Y dalam Y, X dalam X. Yang kita substitusi adalah A, X1 dan X2-nya. Jadi Y sama dengan A-nya 2 dikali X-nya kita biarkan. X1-nya tadi min 3 jadi plus 3 dikali X kita biarkan min X2 min 1. Nah, sekarang tinggal dihitung nih, kita capit dulu ya. X kali X jadinya X kuadrat, lalu ada minus X tambah 3X jadinya plus 2X. 3 kali min 1 sama dengan min 3. Sehingga persamaan kuadrat dari grafik yang di sebelah kiri adalah 2X kuadrat ditambah 4X min 6. Selesai gitu. Jadi kalau kita punya 2 titik potong di sumbu X dan 1 titik sembarang, kita cari dengan persamaan atau rumus Y sama dengan A dikali X min X1 kali X min X2. Cari A-nya dulu, A-nya nanti kita substitusi, X dan Y-nya kita biarkan. Nanti kita peroleh si persamaannya. Bagaimana? Sudah paham cara pertama untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat? Kalau ada yang masih bingung, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini adalah jika diketahui titik puncak dan 1 titik sembarang. Di mana pada grafik ini titik puncaknya adalah yang ini, 0,5, min 0,75. Dan titik sembarangnya ini adalah yang ini, 0, min 1. Maka untuk mencari persamaannya kita gunakan rumus Y sama dengan A dikali dalam kurung X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Ingat-ingat dulu persamaannya. Nah, supaya lebih mantap, kita praktekkan satu soal ya. Nah, di sini Mister punya suatu grafik persamaan kuadrat
di mana kita diminta mencari bagaimana persamaan dari grafik ini. Langkah pertama adalah kita lihat dulu nih, puncaknya di mana. Puncaknya kalau kita lihat adalah di 2,0. Sehingga 2 itu adalah X puncak, 0 itu adalah Y puncaknya. Kemudian kita punya satu titik sembarang. Satu titik sembarang ini berada di koordinat 0,8. Nah, 0,8 ini akan menjadi nilai X dan nilai Y-nya. Sehingga sama seperti sebelumnya, kita cari dulu nilai A-nya dengan cara memasukkan si X, Y, X puncak, Y puncaknya ke dalam persamaan. Persamaannya adalah yang ini tadi, Y sama dengan A dalam kurung X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Y-nya kita masukkan 8 sama dengan A dalam kurung X-nya itu 0 dikurangi X puncaknya itu 2 dikuadratkan ditambah Y puncaknya 0. Sehingga 8 sama dengan A dikali min 2 kali min 2 jadi 4 tambah 0 ya udah, biarin aja. Sehingga kita peroleh nilai A-nya sama dengan 2, simpen gitu. Sama seperti sebelumnya, kalau kita sudah punya nilai A-nya 2, ya kita tinggal masukkan atau substitusi nilai A-nya tanpa kita masukkan X dan Y-nya sama kayak tadi. Jadi X sama Y-nya biarin. Yang dimasukin cuma A, X puncak sama Y puncaknya. Sehingga persamaannya kita peroleh Y-nya biarin sama dengan A-nya 2, X-nya kita biarin min X puncaknya tadi adalah 2 pangkat 2 ditambah Y puncaknya 0. Sehingga 2 dikali X min 2 kuadrat artinya X min 2 kali X min 2. Kalau kita hitung atau kita capit artinya menjadi X kuadrat min 4X plus 4. Sehingga kita peroleh rumus persamaan kuadratnya adalah 2X kuadrat min 8X plus 8. Jadi grafik yang di sebelah kiri ini adalah grafik untuk persamaan kuadrat 2x kuadrat min 8x plus 8. Bagaimana? Sudah paham cara menentukan persamaan kuadrat jika diketahui x puncak, y puncak, dan satu titik sembarang? Kalau ada yang masih bingung, silakan tanyakan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita masuk ke slide terakhir dalam review materi tentang fungsi kuadrat. Nah, menurut Mister, yang paling sulit dalam mencari persamaan kuadrat adalah ketika kita diketahui 3 titik sembarang. Karena di situ nggak ada rumusnya. Kalau ada 3 titik sembarang, maka AX kuadrat plus BX plus C. Dimana kalau kita lihat titik sembarangnya ada satu yang di sini, terlalu kecil, Mister nggak kebaca berapa. Ada satu yang di sini, ini pasti 0,3 kemungkinan. Lalu ada satu lagi yang di sini nih. Kemungkinan itu 1,4 kali ya. Bagaimana cara mencari persamaan kuadrat jika diketahui 3 titik sembarang ini? Langsung saja kita ke contoh soal yang ada di slide berikutnya. Tentukan grafik persamaan kuadrat jika grafik tersebut memotong di titik 0,1, 1,3 dan 2,7. Jadi di sini kalau soal-soal tentang menentukan grafik persamaan kuadrat itu nggak selalu harus ada gambar grafiknya. Bisa ada kalanya diketahui si titik-titiknya itu dari bentuknya kata-kata seperti ini. Jadi nggak harus ada gambar grafiknya ya. Bisa dari kata-kata begini pun sama saja. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini tadi kita tulis dulu nih. Dimana tadi kita punya rumusnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Itu ini adalah persamaan kuadrat yang biasa kita temukan gitu ya. Di sini kita punya 3 titik. Di sini ada titik 0,1, ini adalah X, Y. Lalu ada titik 1,3 X, Y juga. Dan ada titik 2,7 X, Y juga. Untuk menemukan persamaan ini, kita butuh mencari berapakah nilai A-nya, berapakah nilai B-nya, dan berapakah nilai C-nya. Caranya adalah coba kita mensubstitusi si titik-titik yang diketahui di soal ke persamaan. Mister substitusi dulu yang pertama adalah di titik yang 0,1. Karena kalau X-nya 0 biasanya mudah gitu ya. Nah, coba kita substitusi. Ini kan artinya ini X, ini Y-nya. Y-nya kita ganti jadi 1.
Maka 1 sama dengan A dikali 0 kuadrat, X-nya ganti jadi 0, ditambah B dikali 0, ditambah C. Maka ya segala sesuatu dikali 0 hasilnya 0. Sehingga langsung kita dapat C sama dengan 1. Nah ini udah lumayan nih. Kita udah punya C-nya adalah 1. Jadi Y sama dengan tambah 1 gitu ujungnya pasti nanti. Nah sekarang kita tinggal mencari berapa nilai A dan B-nya. Nah sama untuk memperoleh nilai A dan B, coba kita substitusi dulu. Kita substitusi sekarang misalnya yang 1,3. Sehingga Y-nya adalah 3 sama dengan X-nya adalah 1. Jadi A dikali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C-nya. Tadi kita udah tahu tuh, C-nya sama dengan 1. Udah dapat, tambah 1. Tulis aja dulu. Maka 3 sama dengan A ditambah B tambah 1. Sehingga kita punya persamaan, satunya kita pindah ruas, jadinya 2 sama dengan A plus B. Ya udah, kalau udah sampai sini ya kita simpan dulu aja persamaannya. Lalu kita coba lagi substitusi untuk X dan Y-nya adalah 2,7. Kalau kita substitusi artinya jadi Y-nya adalah 7 sama dengan A dikali X-nya adalah 2 pangkat 2 ditambah B kali 2 ditambah tadi C-nya adalah 1. Sehingga kita peroleh 7 sama dengan 2 pangkat 2 jadi 4. 4A ditambah 2B tambah 1. Pindah ruas satunya ke sebelah kiri jadinya 6 sama dengan 4A tambah 2B. Nah, artinya kalau kita lihat kita punya 2 persamaan dan 2 variabel. Maka untuk mencari A dan B-nya bisa kita lakukan eliminasi substitusi. Persamaan linear 2 variabel. Artinya kita mau mengeliminasi misalnya si B-nya ya. Supaya B-nya bisa dieliminasi, maka persamaan yang si ini kita kali 2 gitu ya. Yang ini kita kali 1. Supaya B-nya jadi 2B. Bisa kita eliminasi. Biasa aja ini mah. Jadinya 4 sama dengan 2A ditambah 2B. Yang persamaan sebelah kanannya adalah 6 sama dengan 4A tambah 2B. Lalu kita eliminasi, kita kurangin. Gitu ya. 4 kurangi 6 hasilnya adalah min 2. Sama dengan 2B, 2B hilang. Tereliminasi. 2 dikurangi 4A, min 2A. Sehingga kita peroleh nilai A-nya adalah min 2 bagi min 2. 1. Simpen, lumayan, udah dapat A-nya. Kemudian untuk mencari nilai B-nya, tinggal kita substitusi. Seandainya tadi A-nya adalah 1, maka 2 sama dengan A-nya ganti 1. 1 tambah B. Sehingga kita peroleh juga B-nya adalah 1. Wah, ini enak banget nih angkanya nih kebetulan nih. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Sehingga rumus persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan A-nya 1 artinya 1X kuadrat atau X kuadrat ditambah BX artinya 1 kali X ditambah C-nya adalah 1. Sehingga rumusnya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 1. Untuk suatu grafik yang memotong di titik 0,1, 1,3, dan 2,7. Bagaimana? Nah memang kalau Mister rasa yang memotong di 3 titik sembarang ini adalah yang paling rumit gitu ya. Karena mengerjakannya tidak ada rumus yang pastinya gitu. Jadi kita harus substitusi sampai ketemu nilai A, B, C-nya. Ya, seperti itu. Mungkin juga nanti jadinya 3 variabel gitu ya. Tadi kan kebetulan C-nya dapat 1. Jadi gampang. Mungkin kalau C-nya hasilnya belum dapat ya kita bisa jadi persamaan linear 3 variabel tuh. Nyari nilai A, B, C-nya seperti itu. Ya semoga saja tidak keluar gitu ya di SNBT gitu ya soal-soal seperti ini. Ya, Mister lihat sepertinya durasinya sudah cukup panjang gitu ya di hari ini. Daripada kalian juga mungkin sudah mulai mengantuk mendengarkan Mister. Daripada kalian tidur dan Mister berbicara sendiri, lebih baik kita cukupkan saja dulu tutor untuk hari ini. Nah, untuk soal-soal yang akan besok kita kerjakan, Mister akan coba share dulu. Silakan kalian lihat gambar-gambar berikut ini. Silakan jika kalian masih semangat atau Mister segini mah belum kerasa, baru review doang masih inget, silakan dicoba dulu soal-soalnya. Nanti besok
kita bahas satu persatu untuk soal-soalnya. Jadi, sampai ketemu besok hari kita akan membahas soal-soal SNBT tentang fungsi kuadrat. Seperti biasa, di akhir Mister akan selalu mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua, sampai ketemu besok.